الذي أمرنا بالتقوى والعبادة ونهانا عن الفحشاء والمعصية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده إقرارا لوحدانيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعترافا لنبوته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الزهد والكرامة. Muslimin muslimat hamba Allah muqim shalah, al-aqifin wal-aqifati rahimahullah, jamaah salat subuh Masjid Jami yang mulia. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan syukur yang sedalam-dalamnya. Hingga saat ini kita masih berada di dalam kesehatan dan amunahnya. Allah memberikan kita bantuan dari seluruh aspek, dari seluruh segi, dan bantuan yang terpenting di antara semua itu adalah kita dibantu oleh Allah Azza wa Jalla bisa menyempatkan diri dan mengambil kesempatan atas semua peluang yang Allah berikan. Karena banyak sekali peluang-peluang, tapi kadang kita tidak bisa memanfaatkan, dan itu sangat disayangkan. Sehingga kita sering mendengar komentator yang sering menonton bola, sering tersebut kata-kata sayang, tetapi sayang itu sebatas dalam permainan. Sayang seribu sayang, peluang tidak bisa dimanfaatkan. Itu sering kita dengar komentar-komentar seperti ini. Padahal hak roi bolanya diluk, tapi hanya yang perlu itu disayangkan. Maka kita copy paste statement yang disayangkan itu pada permainan-permainan, kita alihkan ke ibadah. Padahal wakil problem, tapi hanya ibadah. Sayang kalau dimain bola, sayang seribu sayang. Yang payah baik ibadah, sayang dan apa? Itu sayang. Jadi sayang tidak menggunakan kesempatan yang Allah berikan. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita menyampaikan salawat dan salam atas anjuran beliau yang mengarahkan kita untuk menggunakan waktu yang sangat optimal, sangat efektif, sehingga disebutkan, ada yang menyebut ini hadis, ada yang menyebut statement orang Arab, al-waqtu as-sayf, waktu itu diumpamakan seperti pedang, tajam cepat, berlalu dan cepat hilang, tidak tertunda. Maka waktu adalah sesuatu yang sangat tajam, lebih tajam daripada pedang itu sendiri. Maka jika kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka waktu itu akan melalaikan kita. Maka dilanjutkan, fa'illam taqtahu, jika kamu tidak bisa menggunakan pedang untuk menebas, karena pedang itu alat perang dulu, sekarang sudah tidak diperlukan, maka pedang akan menebasmu. Artinya jika kita tidak bisa menggunakan alat itu yang akan memangsa kita. Kita punya pisau, tidak bisa menggunakan pisau, maka pisau itu akan membahayakan kita. Kita punya korek, bisa membakar sesuatu, membakar rokok bagi yang merokok, membakar sampah. Tapi jika tidak bisa digunakan, korek itu akan membakar kita. Sama dengan pedang itu, jika tidak bisa digunakan, maka pedang itu istilahnya senjata makan kuat. Atau statement orang Arab seperti kita sebutkan tadi, itu mengumpamakan waktu ini bagaikan pedang. Artinya bahwa jika kita tidak bisa memanage, mengelola, mengatur, mengalokasikan waktu, maka waktu terus saja berlalu dan kita akan tergilas oleh waktu itu. Hanya terjadi dekat Tuhan. Memang
ingat dulu kalah sekian tahun. Detik per detik tidak pernah kita hitung. Sama dengan takut damang ialah pula. Karena takut damang ialah pula. Kalau ianya tu aktif penuh dan agak tidak sabar nampaknya. Masukkan air dalam bak, dalam pula, lalu kita tunggu. Lumpre itu penuh boleh, agak kelamaan. Tapi budu yang ialah pula. Budu pula itu tak balik, apa penuh. Jadi maka tidak terasa volume itu, muatan itu langsung sudah berisi penuh. Adalah kita insyaallah hari Kamis depan, tepatnya tanggal 17 Agustus 2023 ini sebagai hari kemerdekaan negeri kita ini. Pura perayaan dulu di zaman kita mengatakan pura perayaan, sekarang istilah keren dirgahayu. Ini mengenang bagaimana jasa para arwah pahlawan yang telah mendahului kita. Saat ini mereka pejuang-pejuang yang telah menghantarkan kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah. Mereka ada di balik barzakh masing-masing. Mereka sudah tiada secara fisik, tapi nama-nama mereka semerbak harum di negeri ini. Nama-nama pahlawan. Bahkan di sekolah-sekolah kita dulu diajarkan, ditempel, dipampang, disandang foto-foto, poster-poster para pahlawan. Itu di dinding-dinding ruang belajar kita. Jasa yang tak terhingga, yang tidak bisa kita balas hari ini, tidak mampu kita balas. Betapa mahalnya cucuran darah mereka menghantarkan negeri ini menjadi merdeka. Tapi kita diminta oleh negara, ya tolong, satu lembar bendera juga tidak mahal, 35.000, 50.000 kita pasang. Ini juga sebagaimana sudah disampaikan oleh seruan-seruan pemerintah kita, oleh Bapak Waliga, oleh Muspida, kan tidak mahal. Coba kita bandingkan logo bendera dengan jasa pahlawan dulu yang telah memerdekakan negeri ini, walau atas rahmat Allah. Tapi Allah tidak membuat kita merdeka simsalabim, melalui perjuangan hambanya, karena itu adalah proses. Hamba Allah yang berbahagia, negeri ini termasuk tempat kita beribadah. Maka para ulama-ulama dahulu itu sangat kental dengan kenusantaraannya, sangat kental dengan cinta negeri, sangat kental dengan republik ini yang dimana kita mendiaminya. Karena hubbul watan minan iman, cinta negeri itu bahagian daripada iman. Kalau saja negeri kita tidak damai, dan sembahyang tarawih itu pada sembahyang tarawih, seandainya kita berkecamuk perang, masih dijajah, mau ngaji tidak bisa ngaji, salat jamaah tidak, tarawih tidak, maka tidak bisa kita lakukan. Tapi Allah menghadirkan rahmat-Nya yang luar biasa dengan berkat rahmat Allah, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, keinginan suci para pejuang, keinginan yang benar-benar ingin membahagiakan kita sebagai anak cucunya para pahlawan. Walau hari ini kita shen-shen, walau hari ini kita grup-grup, walau hari ini kita berbuat kacauin, tapi negeri ini dihantarkan kemerdekaan oleh Allah itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Satu pun para ulama yang anti kepada negara tidak ditemukan. Semua ulama itu adalah cinta kepada negeri, karena mereka sadar betul
bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya memimpin agama, tapi juga memimpin negara. Nabi bukan agamawan semata, tapi juga Nabi negarawan. Karena hukum-hukum dalam Al-Quran tidak saja hukum yang sifatnya vertikal dengan Allah, kan bukan hukum ibadah saja dalam Al-Quran, tapi hukum juga itu terpencar di dalam hablum minan nas secara horizontal. Bagaimana hukum bilateral, hubungan negara dengan negara, bagaimana hukum muamalah, transaksional, interaksional, semua itu di dalam Al-Quran. Hubungan bertetangga saja itu sudah hubungan muamalah. Hubungan interaksional, interaksi tetangga, sehingga disebutkan hadis dalam sahih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, muliakan tamu. Tamu itu kan kehidupan bernegara, tamu itu kehidupan kita di dunia. Hubungan dengan muamalah, tamu itu hubungan interaksi. Al-Quran, Al-Hadis mengatur persoalan interaksional kita sesama manusia, dan itu kita lakukan di dalam kehidupan kita bernegara dan berbangsa. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, masih di dalam tatanan hubungan internasional, hubungan muamalah. Dan juga masih di dalam hubungan muamalah adalah berbicara yang baik atau diam. Falyaqul khairan, menyampaikan informasi yang baik, atau jika tidak diketahui informasi itu, atau jika disampaikan tidak membawa impact atau dampak yang baik atau efek yang baik, maka Nabi menyuruh kita untuk diam, silent. Anak kahaba, anak kahaba aku yo. Udah anak aku bukan dia ego. Aku silent, diam. Maka diam itu bahagian daripada interaksi. Padahal tak diem. Diemnya sebenarnya pegahaba nih. Pegahaba untuk menghindari menyakitkan orang lain. Maka kata Nabi, "Falyaskut," kamu diam. Jadi boleh, silent please. Silakan diam, jangan banyak ngomong. Maka ngomong itu bukan dilarang dalam agama. Bicara bukan dilarang. Bahkan bicara merupakan alat berkomunikasi. Tapi jika dengan alat itu tidak bisa kita gunakan, sama dengan pedang yang tidak bisa kita gunakan tadi. Pedang adalah alat untuk memotong. Ternyata setelah dia pegang alat, justru bukan benda yang mau dipotong. Dia pegang pisau, bukan ikannya yang mau dipotong, tapi justru terpotong lehernya. Jika kita punya mulut, sebenarnya bisa berinteraksi. Dengan mulut sebenarnya bisa menambah kawan. Tapi dengan mulut dan lidah ini justru menghilangkan kawan. Maka ini kata Nabi, "Falyasmut silent please." Amalah zaman salat subuh yang berbahagia. Gelora daripada kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita penikmat, artinya pengambil manfaat yang sangat berdampak dari apa yang sudah diperjuangkan. Yang pertama, kita memperbanyak mendoakan para pahlawan yang telah tiada. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi jasa-jasa dan arwah mereka yang ada di balik bangsa hari ini. Maka hari pahlawan tetap saja diperingati sebagai ucapan terima kasih kita yang tiada kala. Dan itu sangat bersahaja. Dan itu adalah nilai-nilai keagamaan. Bukan hanya nilai-nilai secara nasionalisme, tapi juga nilai-nilai ajaran agama. Coba diperhatikan, organisasi yang terkuat di negeri kita ini, ormas, ya ada dua, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah orang-orang yang membuat sebuah organisasi, membangun kekuatan justru untuk
mendongkrak persatuan agar negeri ini merdeka. Muhammadiyah juga sebelum merdeka itu ada 1926 NU itu sudah ada jauh sebelum berapa bersatu agar bersama-sama memperjuangkan negeri ini di bawah telapak kaki penjajah pada saat itu, sehingga diciptakan satu lagu Mas Nahdlatul Ulama, lagu kebanggaan orang-orang NU, diberi judul Hubbul Watan. Jadi kalau ada acara-acara dinyanyikan, walaupun tidak semua bisa hafal, dibuat teks Hubbul Watan. Artinya cinta negeri. Tanpa negeri ini mau ibadah di mana, mau salat di mana, mau jamaah di mana, mau ceramah di mana. Maka ini bahagian daripada terima kasih kita pada para pejuang dan syukur kita kepada rahmat Allah, dan itu bisa diperhatikan pada teks preambel, teks undang-undang, semua bernuansa rasa syukur dengan berkat rahmat Allah. Tidak ada dengan berkat siapapun, bahkan tidak disebutkan dengan berkat bambu runcing, karena bambu itu makhluk, bukan makhluk yang membuat negeri ini merdeka, tapi Allah. Cuman itu senjata yang mampu digunakan. Tidak disebutkan dengan berkat persatuan. Padahal negeri ini merdeka karena saat itu kita bersatu, tapi tidak disebutkan dengan berkat persatuan, karena itu makhluk. Tetap disandarkan kepada Allah dengan berkat rahmat Allah melalui perjuangan, keikhlasan yang mereka hari ini sudah tiada. Kita mengenang hari itu sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga bisa diisi oleh anak negeri dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat, tidak sebatas pura-pura, tidak sebatas hiburan semata. Ya, walaupun tidak bisa dipungkiri yang namanya hari kemerdekaan HUT RI itu ada acara-acara misalnya menghibur, tapi ya semoga di daerah kita tidak ada menghibur yang cabul, tidak ada menghibur yang sifatnya itu tidak senonoh, tidak ada menghibur yang sifatnya itu tidak santun, dan tidak ada hubungan dengan rasa syukur. Lomba bawa lari, kalau dulu lomba lari goni itu ya tidak masalah, tidak belum umum. Nah, banyak kita lihat itu lomba tanpa apa saja. Lomba makan, taruh makan di mulut perempuan, disodor dengan mulut, ya memang enggak bersifat mendidik lah. Ya, mudah-mudahan kita tidak rapikan, bukan dibuat apa orang-orang tertentu yang buat terlalu menghibur pun tidak baik, overacting. Lomba atau rumah hilang mumpung di ruang di rame-rame, itu kan tidak ada hubungannya dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, diisilah dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ada edukasi di sana, ada pendidikan, enggak ada hiburan, kan tidak ada ya. Apa itu bagus. Tari tambang misalnya, itu bagus, tidak ada di sana. Itu yang tidak bermanfaat, minimal jas badan, itu nanti dari tambang. Gua besok perlu dikatakan begitu bahwa dulu dan apa Allah dan masalah yang berbahagia. Jadi rasa syukur yang mendalam ini ciri daripada kita orang mukmin, yaitu mensyukuri nikmat Allah, termasuk mensyukuri nikmat kemerdekaan negeri ini. Semoga dengan berjalannya usia negeri kita ini yang ke-78, senantiasa kita berada di dalam keselamatan iman, di dalam kesehatan, dan di dalam aktivitas ibadah, baik itu hablum minallah dan hablum minannas. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.